Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Berjumpa kembali dengan podcast Saga. Saya awali dengan pantunnya. Aroma wangi dari sekuntum bunga berwarna jingga. Assalamualaikum sahabat keluarga. Satu lagi ya. Bunga kenanga, bunga melati. Sahabat keluarga selalu di hati. Nah, sahabat keluarga, senang sekali berjumpa kembali dengan kami di sini podcast Saga. Yang kali ini kami ajak sahabat keluarga untuk bersama-sama mengikuti sebuah kegiatan, yakni rapat koordinasi daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak se-Provinsi Kalimantan Timur. Kenapa Kalimantan Timur sampai hadir di podcast Saga? Karena saya sebagai Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta diminta menjadi salah satu narasumber pada rakorda tersebut, yang mana Pemprov DKI Jakarta diminta untuk berbagi pengalaman dan juga berbagi pengetahuan tentang praktek-praktek baik yang telah kita laksanakan bersama-sama sahabat keluarga seprovinsi DKI Jakarta, utamanya berkaitan dengan ikhtiar bersama kita terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak di Provinsi DKI Jakarta. Nah, sahabat keluarga, mari kita saksikan cuplikan-cuplikan terkait dengan penyelenggaraan rakorda tersebut yang diselenggarakan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagaimana video berikut ini. Selamat pagi para tamu terhormat, dengan tujuan Balikpapan. Penerbangan ke Balikpapan akan ditempuh dalam waktu 3 jam. Ini korban yang ditangani dan datang melapor. Itu korban yang datang melapor, yang tidak datang melapor kita tidak tahu. Di tahun 2019 yang datang melapor 1.179 ke P2 TP2A UPTD kita. Nah, di tahun 2020 kita pandemi ya. Maret itu pandemi. Yang melapor hanya 947. Bukan berarti tindak kekerasan itu menurun, sama sekali tidak. Tapi karena saat itu mobilitas kita terbatas, semua orang takut keluar rumah, buka pintu saja takut. Kita semua working from home, everything from home, sekolah dari rumah, semua dari rumah. Ruang tertentu, dan juga kita punya layanan-layanan pengaduan yang juga terpadu dengan layanan pencegahan di puspa.jakarta.go.id. Itu adalah kita memberikan layanan konseling secara online dan itu gratis, seperti Halodoc. Lanjut. Rumah. Nah, Bapak Ibu, kita kan sekarang ada Undang-Undang 12 tahun 2022. Alhamdulillah di tahun 2023 kami sudah memiliki rumah perlindungan sementara yang diamanatkan. Tahun ini kita sudah anggarkan dan kita sudah punya rumahnya. Rahasia tentunya tempatnya di mana. Lanjut. Nah, di terminal terpadu Pulau Gebang kita wajibkan untuk membuat pos sahabat perempuan dan anak. Di seluruh stasiun MRT, seluruh stasiun LRT, di 50 halte Transjakarta kita sudah mempunyai pos sahabat perempuan dan anak yang petugasnya dilatih oleh kita, oleh PPD kita. Ini tempat, selain itu kita juga punya 25 tempat di RPTRA. Ini lokasinya tersebar di 5 kota dan kabupaten. Kembali ke pertanyaan pertama dari teman kita dari Samarinda terkait dengan pos Sapa. Pos Sapa, pos sahabat perempuan dan anak, itu yang kami samakan atau kita standarisasikan adalah petugas-petugasnya.
Petugasnya kita standarisasikan dengan ISO yang dimiliki oleh UPTD pelayanan kita, BPA. Itu yang kita standarisasikan petugas-petugasnya, makanya dia yang kita latih. Tapi begitu kemudian dia bertugas di bidangnya masing-masing, kan Posapa kita ini sekarang sudah tersebar di 16 perguruan tinggi, di 3 BUMD transportasi, 3 BUMD non transportasi seperti Pasar Jaya, Jaya Ancol dan sebagainya. Kemudian juga di 324 RPTRA. Nah, di sana disesuaikan dengan yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Contoh, sepertinya MRT, dia punya call center sendiri. Jadi call centernya kita integrasikan dengan call center kita. Kemudian TJ, Transjakarta punya call center sendiri. Call centernya integrasikan dengan kita. Petugasnya yang kita standarisasikan dan juga kelengkapan-kelengkapannya yang kita standarisasikan. Perguruan tinggi juga begitu. Posapa adalah generik. Seperti misalnya di perguruan tinggi tertentu dia mengatasnamakan nama ibunya yang punya yayasan, misalnya Suhena Youth and Women Center, misalnya itu di Budi Luhur di Jakarta, Universitas Budi Luhur. Boleh saja. Posapa ini adalah generik saja dari kita, tapi layanannya Posapa dia kemudian sehari-hari beroperasionalisasi dengan Suhena Youth and Women Center, silakan, tapi dia Posapa. Petugasnya kita standarisasikan, aktivitasnya kita standarisasikan, yaitu di sana nantinya juga ada pemilihan duta mahasiswa untuk anti kekerasan yang beroperasionalisasinya di 1 tahun. Nah, kami di Dinas PPAPP ini juga tidak kuat kalau tidak didukung oleh tim penggerak PKK, kalau tidak didukung oleh BKOW, kalau tidak didukung oleh Dharma Wanita. Kekuatan itu kita optimalisasi, maka dengan kekuatan tersebut, setiap kita melakukan kegiatan, dan kegiatan itu kami lakukan dengan daring. Satu kegiatan kita bisa 15.000 orang bisa ikut streaming YouTube kita, bisa 10.000, bisa 20.000 streaming. Kekuatan itu yang dilihat oleh mitra. Kekuatan itu yang dilihat oleh mitra kita, terutama dari dunia usaha. Maka dia mau bermitra. Bahkan alhamdulillah dunia usahanya yang datang kepada kita, yuk kita bermitra. Menawarkan mitra itu karena melihat kekuatan kita, penggerakan di lapangan. Penggerakan kita optimalkan. Pengalaman hidup perempuan dan pengalaman hidup anak yang di nasional juga dilakukan, karena angka-angka nasional hanya baru mengeluarkan angka nasional saja. Kami di tingkat provinsi kerjasama dengan BPS provinsi mengukur itu di tingkat provinsi, tapi angkanya mohon maaf saya lupa, saya nggak siapkan hari ini. Kami punya angka-angka provinsi, berapa pengalaman hidup orang yang seperti tadi dipaparkan Bu Valen Pucipun. Kami punya angka provinsi. Kami bekerja sama dengan BPS mengukur prevalensi, maka itu prevalensinya bisa diukur dengan survei tersebut. Nah, sekali lagi diukurnya mesti dengan survei. Rate itu kita bisa peroleh dengan proxy dari hasil survei. Sementara demikian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Selesaikan Pak ya. Jalan-jalan ke timur Kalimantan. Cakep. Singgah sejenak di Balikpapan. Ayo lawan kekerasan. Lindungi anak dan perempuan. Buah delima, buah salam. Dimakan bersama sama kolak. Yuk kita bergerak, wujudkan Indonesia ramah perempuan dan peduli anak. Nah, sahabat keluarga, dari Provinsi DKI Jakarta kita berbagi pengalaman dan juga pengetahuan-pengetahuan yang kita laksanakan bahwa pada dasarnya Provinsi DKI Jakarta yang pertama sudah melakukan berbagai ikhtiar pencegahan. Di antaranya setiap tahunnya bersama-sama dengan perguruan tinggi swasta maupun negeri dan juga bersama dengan dunia usaha baik BUMD maupun dunia usaha private lainnya
berkampanye bersama mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan ada kurun waktu di mana kita secara masif melaksanakan kampanye ini mulai dari 25 November sampai dengan tanggal 10 Desember setiap tahunnya, yang secara internasional juga dijalankan bersama-sama sebagai 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan sedunia, yang kalau di Jakarta kita tambahkan dan anak, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu kita sudah laksanakan sejak tahun 2018. Bahkan di tahun di mana kita dihadapkan pada pandemi yang luar biasa mencekam, kita masih terus berkampanye dan merubahnya menjadi kampanye berbasis digital, berbasis daring. Dan ketika kita melakukan kampanye berbasis daring tersebut, dalam kurun 16 hari diikuti oleh lebih dari 887.000 viewers yang mengikuti kita berkampanye bersama-sama. Dan oleh karenanya Pemprov DKI Jakarta dicatat pada Museum Muri sebagai rekor dunia melaksanakan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak terbanyak viewersnya sedunia. Nah sahabat keluarga, kenapa kemudian diakhiri di tanggal 10 Desember secara simbolis? 10 Desember ini diperingati sebagai Hari Hak Asasi Sedunia. Dan tindak kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, dan terhadap siapapun itu adalah melanggar hak-hak asasi manusia. Ini simbolisnya. Tanggal 25 November sampai 10 Desember. Tentu di luar tanggal tersebut kita juga masih tetap terus berkampanye, masih tetap terus menggaungkan ikhtiar-ikhtiar pencegahan tindak kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak dalam berbagai bentuknya. Nah sahabat keluarga, penanganan tindak kekerasan juga dilakukan dengan cukup intensif di DKI Jakarta dan juga terpadu dengan berbagai elemen-elemen pemberi pelayanan. UPT P2 TP2A sebagai salah satu UPT di Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta telah memiliki SOP bersama-sama dengan Polda Metro Jaya dan juga unsur-unsur terkait lainnya. Di antaranya adalah ketika dia memerlukan perawatan rumah sakit, maka kita memberikan fasilitasi untuk dirujuk ke rumah sakit, utamanya rumah sakit umum daerah. Dan jika dia memerlukan rumah aman, juga kita bisa memberikan fasilitasi merujuk ke rumah aman yang dikelola oleh Dinas Sosial. Dan mulai tahun 2023 ini sebagai tindak lanjut dari mandat yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, maka dimandatkan UPTD PPA di setiap daerah ini dilengkapi dengan rumah perlindungan sementara. Dan di tahun 2023 ini kami juga telah menyiapkan rumah perlindungan sementara tersebut. Di samping itu tentu Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas PPAPP yang dipusatkan pada UPTD kami, yakni P2 TP2A, juga telah menyiapkan tenaga-tenaga baik advokat maupun juga psikolog-psikolog klinis untuk memberikan pendampingan kepada korban tindak kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak. Dan tentu dilengkapi juga dengan manajer kasus dan juga petugas-petugas konselor lainnya sebagaimana sudah ditetapkan kategorisasinya pada aturan yang berlaku. Sahabat keluarga, apabila sahabat keluarga dimanapun berada melihat, mengetahui dan juga mendengar ada terjadi tindak kekerasan baik terhadap perempuan dan anak, sekali lagi kami menghimbau dan terus-terusan menghimbau, jangan takut, laporkan, apalagi korban sendiri, speak up, berbicaralah, laporkanlah. Kemana melaporkannya? Pertama, bisa mendatangi kantor polisi terdekat. Kedua, bisa mengakses Jakarta Siaga 112. Ketiga, bisa WhatsApp ke nomor telepon 0813-176-176-22. Kami melayani 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Itu URC kami, unit reaksi cepat kami.
Dan juga sahabat keluarga bisa minta pertolongan terdekat dan tercepat yang ada di sekitarnya, seperti ketua RT, ketua RW, kantor kelurahan dan sebagainya, untuk kemudian disalurkan ke P2TP2A ataupun kantor polisi terdekat. Nah, sahabat keluarga, jangan pernah takut melapor ataupun melaporkan kejadian yang dilihat. Melaporkan kejadian yang dilihat dan diketahui sama sekali bukan ikut campur urusan orang lain. Itu adalah amanat undang-undang. Harus melaporkan dalam konteks menyelamatkan korban. Jangan takut untuk dilaporkan balik. Tidak. Bahwa korban dan saksi itu dilindungi negara. Bahwa dilindungi negara melalui lembaga yang namanya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, di mana Pemprov DKI Jakarta juga sudah memiliki kerjasama dengan LPSK ini. Nah, di samping itu Pemprov DKI Jakarta juga bersama-sama dengan BUMD Transportasi telah menyiapkan pos sahabat perempuan dan anak, pos SAPA, di berbagai stasiun MRT, LRT, dan juga di halte-halte Transjakarta. Jangan ragu apabila ada hal-hal yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan dilihat ataupun dialami di kendaraan, di transportasi umum massal kami tersebut, segera berlapor pada petugas terdekat. Juga kita menyediakan pos-pos sahabat perempuan dan anak di 14 perguruan tinggi yang daftarnya bisa dilihat berikut ini. Di samping itu juga ada pos sahabat perempuan dan anak pos SAPA di 326 RPetra, di mana 25 diantara dari pos SAPA tersebut telah kami lengkapi dengan petugas-petugas profesional, advokat dan juga psikolog sebagaimana daftar RPetra berikut ini yang sudah dilengkapi dengan petugas-petugas advokat dan psikolog. RPetra sisanya juga melayani pos sahabat perempuan dan anak pos SAPA, walaupun belum ada petugas-petugasnya, tapi bisa juga didatangi untuk informasi awal berkait dengan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sahabat keluarga, itu kira-kira materi yang kami sampaikan dalam kami berbagi di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, sahabat keluarga, setelah kita menyaksikan tentang situasi, suasana, dan juga kondisi ketika kita berbagi pengalaman, semoga kita bisa terus menjalin koordinasi, menjalin kolaborasi lintas provinsi, kabupaten, kota dalam rangka menghasilkan ikhtiar-ikhtiar bersama yang tujuannya satu, mencegah terjadinya tindak kekerasan baik terhadap perempuan dan anak, dan apabila sudah terlanjur terjadi tindak kekerasan, maka kita bersama-sama dapat mengatasinya dengan sebaik-baiknya. Sahabat keluarga, di sela-sela rapat koordinasi daerah tersebut, saya pun menyempatkan diri mengisi waktu luang yang ada untuk mengunjungi Titik Nol Nusantara yang terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Nah, selama perjalanan sahabat keluarga, mulai dari kota Balikpapan, melewati jalan umum, lalu kemudian masuk lagi ke tol dan melewati lagi jalan umum. Di sana kita bisa temui di dalam perjalanan ini banyak hal. Di antaranya juga masih terdapat satwa-satwa asli Kalimantan Timur yang berkeliaran sampai dengan jalan raya yang dilewati menuju ke Titik Nol Nusantara tersebut. Nah, satwa itu yang kami temui di siang hari adalah monyet-monyet yang dia berkeliaran sampai ke jalan raya. Ini artinya bahwa hutan-hutan Kalimantan masih menjadi habitatnya berbagai satwa yang ada di sana, yang ketika itu yang saya temui hanya monyet yang juga berkeliaran sampai ke jalan raya. Tentu satwa lain juga masih ada di hutan-hutan Kalimantan tersebut. Nah, sahabat keluarga, ketika saya mengunjungi titik nol ini, perjalanan ditempuh dengan kendaraan mobil darat kurang lebih 1 jam. Baik ketika berangkat maupun ketika pulang, dan melewati jalan tol dari pintu gerbang Samboja. Ikuti yuk keseruan perjalanan kami menuju titik nol Nusantara dan apa saja yang ada di titik nol Nusantara tersebut. Yuk ikuti video yang ketika itu saya tapping
di sana berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali dengan podcast Saga yang kali ini kita berada di titik nol IKN Ibu Kota Nusantara yang terletak di Kecamatan Sepaku, di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Saya ditemani oleh Ibu Sekdis DKP 3A Kalimantan Timur. Ibu, perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Kawahyuni. Saya Sekretaris DKP 3A Provinsi Kalimantan Timur. Masya Allah, terima kasih. Dan juga Ibu cantik Ibu Rina, perkenalkan diri. Halo. Dari Pelaksana Sekretariat DKP 3A Provinsi Kalimantan. Nah, sahabat keluarga, kita sekarang jalan-jalan ya ke IKN. IKN saat ini di titik nol ini sudah banyak sekali kegiatannya yang sehari-hari. Ketika saya datang, saya lihat di sebelah sana ada sebuah tenda yang waktu itu tenda ini adalah tempat upacara berlangsungnya peresmian titik nol di IKN. Dan sekarang kita akan ke bawah menuju ke titik nol. Yuk ikutin ya perjalanannya, yuk. Ada plat arahnya ke sana, Jakarta mau ke Rote arahnya ke sana, Mangrove Ecopark Istana Negara, lokasinya ada di sana, Sabang ke arah sana, dan itu Merauke ke arah sana, Miangas ke arah sana. Jadi ini ada arah-arah daerah di Nusantara dan juga ada arah letak lokasi bangunan nantinya yang akan dibangun di IKN ini. Dilarang menghilangkan, merusak, mengambil, memindahkan atau mengubah pilar ini. Ancaman sanksi pidana 2 tahun, kurungan atau denda sebesar 500 juta. Pasal 58 dan 66 Undang-Undang RI nomor 42011 tentang informasi geospasial. Nah, sahabat keluarga, yang namanya titik nol ini sahabat keluarga, kita tadi sudah menyaksikan ya, mulai dari yang serius di dalam ruangan, kita rakorda, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, sampai kita jalan-jalan ke titik nol Nusantara. Tadi melihat perjalanannya juga lumayan ya, agak lumayan jauh, tapi 1 jam terjangkau dan jalanannya tuh mulus tadi itu. Semua jalanannya mulus untuk sampai di sana. Demikian yang dapat kami bagikan podcast Saga kita kali ini dengan nuansa lain. Kita jalan-jalan ke Provinsi Kalimantan Timur. Di mana Provinsi Kalimantan Timur ini telah terpilih dan sudah ditetapkan ya, ada undang-undangnya sebagai Ibu Kota Nusantara IKN.
Demikian yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, share, juga like ya. Dan juga tinggalkan komen di bawah ini. Sampai berjumpa kembali pada podcast Saga dengan tema-tema yang tak terduga lainnya. Kita berjumpa kembali minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.